Gawat, Mimin dapat kabar kurang sedap hari ini. Mimin jujur nggak terima dengan gelar ini. Langsung aja ya, Mimin baca kabar yang pertama. Warganet Indonesia disebut paling nggak sopan, akun Microsoft diserang. Sampai tutup komentar. Kekuatan warganet Indonesia bisa dibilang patut diperhitungkan. Hal ini karena mudahnya para warganet terlibat akan sesuatu secara ramai. Misalnya aja pada kasus selebgram asal Kazakhstan, Dayana. Dengan kekuatan warganet Indonesia, followersnya mencapai 2 juta lebih dalam sekejap. Dan ketika Dayana berseteru dengan Vicky, warganet Indonesia pula yang membuat followersnya menurun drastis. Masih banyak contoh lain yang menunjukkan kekuatan warganet Indonesia. Figur publik luar negeri bisa dibuat nggak berkutik dengan serangan komentar mereka baik positif maupun negatif. Misalnya aja artis Korea yang dihujat karena akting antagonisnya dalam sebuah drama. Nah ternyata, perilaku warganet Indonesia di dunia maya ini nggak lepas dari pantauan atau survei Microsoft. Hasilnya, Indonesia masuk ke dalam kategori dengan warganet paling nggak sopan di Asia. Survei Digital Civility Index DCI merupakan survei yang diadakan setiap tahunnya oleh Microsoft. Survei ini dilakukan untuk melihat bagaimana interaksi online yang lebih aman, sehat, dan menghormati antar semua orang. Dilansir dari CNN Indonesia, survei tersebut diikuti oleh 16.000 respondit dari 32 negara. Sistem penilaian laporan berkisar dari skala 0 hingga 100. Semakin tinggi skor maka semakin rendah pula tingkat kesopanan online di negara tersebut. Dari hasil riset yang mengukur tingkat kesopanan pengguna internet sepanjang 2020 tersebut, ditemukan bahwa Indonesia berada di urutan ke-29 dari 32 negara dengan 76 poin. Padahal pada tahun 2019, Indonesia memiliki 67 poin. Artinya, warganet Indonesia menjadi warganet paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Survei tersebut tentu saja memicu kemarahan warganet. Dan udah bisa dibayangkan, akun Microsoft pun mendapat serangan dari warganet Indonesia. Setelah survei tersebut keluar, nama Microsoft sempat menjadi trending topik. Banyak warganet yang merasa nggak terima dengan gelar tersebut, keadaan makin diperparah dengan diserangkan akun Instagram Microsoft. Warganet Indonesia ramai-ramai memenuhi kolom komentar dengan ungkapan kemarahan karena nggak terima disebut nggak sopan. Bahkan, Microsoft pun sampai menutup kolom komentar di sejumlah postingan terbaru mereka. Di sisi lain, sebagian warganet merasa bahwa fakta tersebut memang menunjukkan ketidaksopanan warganet Indonesia sendiri. Mereka beramai-ramai meninggalkan komentar negatif karena nggak terima disebut sebagai warganet paling nggak sopan. Gimana menurutmu, Sohib? Ini Bun, 5 fakta Dayana tutup akun medsos usai diserang netizen Indonesia. Baru-baru ini, selebgram asal Kazakhstan Dayana jadi perbincangan netizen Indonesia lantaran berseteru dengan YouTuber Vicky Naki. Padahal, keduanya berkenalan secara baik-baik. Dayana bahkan menyukai Vicky Naki sejak awal berjumpa lewat video chat Ometivy. Keduanya juga saling kontak beberapa kali setelah perkenalan. Dayana pun jadi sorotan masyarakat Indonesia. Gadis cantik jurusan hukum di salah satu universitas Kazakhstan itu kemudian dihujani pengikut dan penggemar dari Indonesia. Rupanya dari situ, hubungan Vicky Naki dan Dayana menarik perhatian sebuah brand. Keduanya kemudian dikontak untuk ditawari kerjasama. Akan tetapi dari tawaran kerjasama itu, ternyata jadi awal mula perseteruan Dayana dengan YouTuber Vicky Naki. Terjadi kesalahpahaman konsep dan kesepakatan kerjasama antara manajemen Dayana dan Vicky Naki. Nah, untuk lebih lengkapnya, Bunda bisa simak 5 fakta yang dirangkum dari berbagai sumber berikut ini. 1. Salah paham jadi berseteru. Perseteruan ini dimulai ketika Vicky Naki menolak berkolaborasi dengan Dayana untuk salah satu produk komersil. Konsep yang terlalu settingan jadi alasan Vicky tak ingin berpartisipasi di kolaborasi tersebut. Aku dengan Dayana dari awal ketemu di Ometivy enggak pernah disetting, lalu buat konten bareng dia karena Dayana asyik buat ngobrol. Ada satu brand yang menawarkan harga tinggi banget sekitar 200 juta rupiah dan aku enggak mau ngambil, ucap Vicky Naki di kanal YouTube miliknya. Masalah berbelit ketika keduanya sepakat bekerja sama, tapi pihak Dayana tak menjalankan sesuai ketentuan kontrak. Akhirnya, pihak Vicky Naki yang mengerjakan ulang konten tersebut dan pihak Dayana tinggal mengunggahnya di media sosial. 2. Dayana tak terima dibayar 50%. Sayangnya, pihak Dayana menolak dengan alasan mereka sudah bersusah payah mencari bahan untuk konten kerjasama. Merasa rugi, mereka pun mengakhiri kerjasama. Sementara pihak Vicky Naki tetap profesional,
ia tetap membayarkan honor pada pihak Dayana walaupun 50%. Rupanya, pihak Dayana tak terima. Dayana tiba-tiba mengunggah kemarahannya pada pihak Vicky Naki, terkait konten dan kerjasama yang menurutnya tidak sebanding nilainya. Pihak Dayana menyebut, tak ada penyesuaian pembayaran karena harus dipotong hingga 50%. Saya bilang dipotong 50% kayak gitu karena Vicky yang bantu handle. Tiba-tiba, dia take down dan muncul status itu. Seharusnya, apa yang dikerjakan Dayana jadi di take over sama Vicky. Kayak gitu sih, ucap Teresia selaku manajer Vicky Naki, dikutip dari Insert Live. 3. Baim Wong ikut berkomentar semakin hari, jumlah pengikut di akun Instagram Dayana kian menurun. Dari awalnya sebanyak 2,2 juta, kini hanya tinggal 1,4 juta followers. Kejadian ini pun ternyata menarik perhatian salah satu selebriti Indonesia, Baim Wong. Suami Paula Verhoeven ini ikut merespons video klarifikasi Dayana, yang diunggah tepat pada hari Valentine tanggal 14 Februari lalu. Baim Wong mengatakan, awalnya tak setuju dengan gerakan unfollow Dayana. Namun setelah mengetahui faktanya, dia pun akhirnya sepakat dengan hal tersebut. Konflik ini terjadi karena awalnya Vicky Naki menolak berkolaborasi dengan Dayana untuk salah satu produk komersil, Bunda. 4. Dayana mau tutup akun medsos setelah diserbu netizen. Dayana kembali menyita perhatian publik atas keputusannya menutup akun Instagram pribadi miliknya, Bunda. Hal ini disampaikan dia sendiri lewat postingan di Instagram Stories Dayana. Sesuatu terjadi, saya akan menutup akun saya, tulisnya. Akan tetapi, Dayana tak mengungkap secara detail alasan mengapa dirinya ingin tutup akun media sosialnya. Unggahan tersebut kemudian mengundang komentar warganet di sebuah akun gosip. Dalam unggahan akun gosip Lambetura itu, tampak akun Instagram Dayana telah digembok alias di mode privat. Berbagai komentar pun bermunculan atas pernyataan Dayana menutup akun itu. 5. Dayana dicap pansos dan kebanyakan drama. Warganet mencap sikap Dayana pada YouTuber Vicky Naki terlalu drama dan panjat sosial, pansos. Ada juga yang menyebut Dayana masih labil lantaran usianya yang masih muda, yakni 18 tahun. Kebanyakan drama ini anak, enggak tahu di Indo banyak raja dan ratu drama, tulis akun SP. Labilnya ABG Kazakhstan ngalahin ABG Indo, tulis akun BR. Perseteruan antara Dayana dan YouTuber Vicky Naki ini bermula ketika Dayana meluapkan emosinya karena honor endorsement-nya dipotong 50% oleh manajer Vicky Naki. Dayana juga mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan pengikut dari Indonesia, Bunda. Pengikut media sosial Dayana rupanya